Pada NR Podcast Part 2 ini, kita akan membahas terkait dengan Hari Kanker Anak Sedunia tahun 2023. Kita kedatangan dua narasumber kita, merupakan dokter spesialis anak dengan konsultan hematologi Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia periode 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Andi Zainal Abidin, Sarjana Kedokteran, dokter muda, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Ketemu kembali di NR Podcast Part 2. Halo Ayah Bunda, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan gembira. Pada NR Podcast Part 2 ini, kita akan membahas terkait dengan Hari Kanker Anak Sedunia tahun 2023. Hari Kanker Anak Sedunia atau International Childhood Cancer Day diperingati setiap tanggal 15 Februari dengan tujuan untuk menghilangkan rasa sakit sekaligus penderitaan anak-anak yang melawan kanker, penyintas dan keluarga mereka, juga untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker anak. Tema ICCD 2023 yaitu Better Survival is Achievable Through Their Hands, dengan fokus memberikan penghargaan kepada pasien, keluarga, dan tim medis atau tenaga kesehatan dan dampak positif yang mereka berikan kepada kehidupan anak-anak dan remaja penderita kanker dan sebaliknya. Pada podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Nadira Rashid, spesialis anak konsultan, merupakan dokter spesialis anak dengan konsultan hematologi Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Selanjutnya untuk narasumber kedua kita yaitu Muhammad Alif Ikra, sarjana kedokteran, dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa, sekaligus Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia periode 2022-2023. Alif, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Assalamualaikum Ayah Bunda. Ayah Bunda, selanjutnya kita akan mengalihkan pembicaraan pada sesi pertama kita akan berbincang-bincang terkait mengenai kanker pada anak. Untuk narasumber pertama kepada Dokter Nadira nih, terkait mengenai kanker. Sebenarnya kanker sih apa sih, Dok? Ya, kanker atau dikenal dengan nama tumor ganas adalah merupakan suatu penyakit yang tidak diturunkan yang terjadi karena pertumbuhan yang pesat dan tidak terkendali dari suatu sel yang dapat menyebar ke bagian tubuh lain dari penderita tersebut. Iya. Nah, terkait mengenai kanker yang sel-sel pertumbuhannya secara abnormal nih, Dok. Kenapa sampai kanker bisa terjadi, Dok? Ya, kanker pada anak itu umumnya dihubungkan dengan yang namanya mutasi gen. Jadi mutasi itu adalah perubahan susunan gen yang membentuk sel di dalam tubuh manusia. Perubahan ini bisa terjadi ketika seorang anak itu lahir atau bahkan ketika masih dalam kandungan, dan ini dihubungkan dengan adanya riwayat genetik dari keluarga dan juga dihubungkan dengan faktor-faktor seperti zat-zat kimia, virus, dan radiasi. Nah, terkait mengenai penyebab dari kanker ini sendiri, Dok. Nah, selanjutnya kira-kira seberapa banyak sih kanker yang biasa terjadi pada anak, Dok? Ya. Kanker pada anak dari tahun ke tahun semakin tinggi insidensinya, dan dari suatu literatur menyebutkan bahwa kejadian kanker pada anak umur 0 sampai 5 tahun itu sekitar 18 orang di antara 100.000 anak, dan umur 5 sampai 14 tahun itu didapatkan sekitar 10 anak di antara 100.000 anak. Dan terlihat memang saat ini pasien yang paling banyak ditangani di rumah sakit adalah pasien dengan penyakit kanker. Nah, terkait mengenai banyaknya kasus nih, Dok, kanker pada anak, kira-kira jenis-jenis kanker apa saja yang ada pada anak dan yang paling banyak diderita pada anak itu kanker apa saja? Ya. Ada 8 jenis kanker yang sering ditemukan pada anak. Yang pertama adalah leukemia, kemudian limfoma maligna, dan retinoblastoma. 3 jenis kanker ini sudah pernah saya
sampaikan pada channel YouTube saya sebelumnya. Kemudian selain ketiga jenis kanker ini juga didapatkan kanker seperti kanker pada otak, kanker pada ginjal yang namanya nefroblastoma, dan kanker pada susunan saraf simpatetis yang namanya neuroblastoma. Juga bisa terjadi kanker pada tulang namanya osteosarkoma dan karsinoma nasofaring. Itu 8 jenis kanker yang paling sering ditemukan pada anak-anak. Nah, terkait mengenai banyaknya jenis-jenis kanker pada anak nih, Dok. Kira-kira untuk mengenali tanda dan gejala pada kanker yang patut diwaspadai ketika anak mengalaminya itu apa-apa saja, Dok? Ya, ini pertanyaan yang sangat penting. Saya kira juga buat ayah bunda. Mari kita menyimak sama-sama. Gejala atau tanda awal yang menunjukkan kira-kira ada kemungkinan anak kita itu menderita kanker. Yang pertama adalah ada riwayat demam sekitar 14 hari atau lebih yang tidak jelas penyebabnya apa dan kadang-kadang disertai dengan menggigil dan keringat malam. Kemudian ada penurunan nafsu makan yang menyebabkan adanya penurunan berat badan dalam 3 bulan terakhir. Selain itu ditemukan ada nyeri kepala yang berat yang dapat mengganggu aktivitas dan kadang-kadang membangunkan ketika anak tersebut tidur dan disertai dengan gejala muntah. Kemudian ada penurunan penglihatan, tiba-tiba matanya kabur dalam waktu singkat. Selanjutnya adalah ada penurunan pendengaran, jadi telinganya berdengung dan susah untuk mendengar. Kemudian gejala yang lain adalah ditemukan adanya tanda-tanda kelainan neurologis atau kelainan saraf. Tiba-tiba ada kejang tanpa demam, tanpa penyebab yang jelas, kemudian ada kelemahan di tungkai dan ada kelemahan di sisi sebelah dari bagian tubuh si anak. Selain itu ditemukan ada nyeri-nyeri tulang dan nyeri-nyeri sendi. Gejala yang lain adalah ditemukan adanya pucat atau dikenal dengan anemia. Pucat bisa dilihat di wajah atau telapak tangan. Kemudian tanda lain yang ditemukan adalah pada organ mata, itu ditemukan adanya bintik merah atau mata seperti mata kucing. Ini merupakan salah satu gejala tumor mata, yaitu retinoblastoma atau dan juga mata juling. Kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening. Ini merupakan salah satu gejala kanker juga. Jika ada pembesaran kelenjar getah bening, tetapi ukurannya itu lebih dari 2 kali 2 cm dan tidak terasa nyeri. Selain itu ditemukan adanya pembesaran di perut, pembekakan di perut. Kenapa perutnya membesar? Karena ada pembesaran hati dan limpa. Selain itu benjolan di bagian manapun di dalam tubuh, ya harus dicurigai, harus diwaspadai. Dan yang terakhir adalah jika ditemukan hanya bintik-bintik merah di kulit. Dan jika ditemukan satu saja dari beberapa gejala yang saya sebutkan tadi, itu sebaiknya diwaspadai dan segera diperiksakan ke dokter. Ya. Dengan banyaknya tanda dan gejala nih, Dok, pasti ayah bunda di rumah pasti bakalan penasaran kira-kira bagaimana penanganan dan tata laksananya untuk pada anak yang mengalami kanker ini, Dok. Ya. Jika misalnya seorang anak sudah dilakukan pemeriksaan dengan berbagai alat pemeriksaan, sudah periksa darah, kemudian sudah periksa radiologi, kemudian diambil jaringannya dan sudah ditentukan jenis penyakitnya, maka modalitas pengobatan untuk pasien kanker itu ada beberapa. Yang pertama adalah tentu saja operasi. Prinsip penanganan kanker adalah mengangkat seluruh jaringan tumor yang ada pada tubuh penderita. Setelah itu, setelah diketahui jenisnya, maka dilanjutkan dengan kemoterapi. Beberapa jenis kanker yang saya sudah sebutkan tadi itu sangat sensitif dengan kemoterapi. Dan selanjutnya adalah radioterapi dan transplantasi sum-sum tulang. Namun yang terakhir ini masih belum kita lakukan di sini. Ya,
Nah, terkait masalah banyaknya penanganan nih dok, ayah bunda di rumah pasti bakal lebih penasaran dan pasti masih menjadi momok nih di masyarakat Iya. bahwa penanganannya itu cukup banyak dan bahkan sampai masyarakat menganggap bahwa ini cukup menakutkan karena mulai dari operasi, Iya. kemoterapi dan banyak sekali tata laksana diberikan kepada anak Iya. dan akhir-akhir ini masyarakat beralih ke alternatif untuk pengobatan dari kanker ini. Bagaimana tanggapan dokter terkait hal tersebut? Ya, memang betul. Sekarang memang masih banyak orang tua pasien yang masih memilih pengobatan alternatif setelah ditentukan diagnosisnya. Tetapi sayangnya sampai saat ini pengobatan alternatif itu belum ada tempatnya, dan dengan melakukan pengobatan alternatif ini akan menghambat pemberian obat yang sebenarnya, yaitu kemoterapi, dan ini akan memperparah kondisi si anak, dan angka kesembuhannya juga tentu saja akan berkurang jika terlambat dilakukan karena masih mencari-cari pengobatan alternatif di luar. Nah, terkait masalah ketakutan masyarakat nih, dok. Iya. Alasan kebanyakan orang tua untuk menolak terapi apa saja, dok? Nah, yang pertama adalah terkait dengan beberapa efek samping dari pemberian kemoterapi. Mereka takut dengan efek-efek samping yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah masalah biaya hidup. Semua obat kemoterapi, pemeriksaan apapun itu ditanggung oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah BPJS. Tetapi biaya hidup itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi itu yang merupakan salah satu penghambat kenapa ada beberapa orang tua yang masih menolak untuk dilakukan kemoterapi. Sementara kemoterapi ini kan diberikan dalam waktu yang cukup lama. Iya. Kemudian ada juga di antara pasien yang belum mempunyai jaminan kesehatan, dan tentu saja ini akan cukup berat jika ingin diberikan kemoterapi. Dan yang ketiga adalah terkait dengan tempat tinggal. Banyak di antara pasien kita itu berasal dari daerah di Indonesia Timur. Jadi mereka kesulitan juga untuk mencari tempat tinggal, tapi ada solusinya. Kita di sini punya tempat tinggal untuk pasien-pasien kanker yang sementara kemo, tetapi daya tampungnya tidak terlalu banyak, yaitu Rumah Harapan dan Rumah Singgah. Nah, lanjut lagi nih dok, masalah terapi-terapi yang diberikan kepada pasien. Nah, apa saja gejala ataupun efek dari terapi yang terjadi pada pengobatan kanker ini, dok? Ya, ada beberapa hal yang merupakan efek samping daripada kemoterapi. Yang pertama adalah rambutnya jadi rontok. Banyak orang tua pasien bertanya, aduh bagaimana dengan anak saya nanti kalau botak, dok? Iya, botak paling sering. Iya, saya bilang, Bu, lebih baik rambutnya yang rontok daripada nyawanya yang melayang. Karena rambut yang rontok ini ketika sudah selesai pengobatan bisa tumbuh kembali. Iya, tumbuh kembali. Gejala lain seperti mual, muntah, diare, gatal-gatal. Tetapi jika suatu regimen kemoterapi kita berikan dan kita ketahui bahwa efek sampingnya seperti muntah, maka sebelum obat tersebut diberikan, kita berikan dulu obat muntah. Ada beberapa tata laksana yang diberikan terkait dengan efek samping kemoterapi tersebut. Nah, selanjutnya nih dok, masalah terapi lagi nih. Pasti ayah bunda masih penasaran dan masyarakat di luar sana pasti bakal punya harapan lebih terkait mengenai pengobatan dari pasien kanker itu sendiri. Nah, kira-kira seberapa tinggi angka kelangsungan hidup atau harapan hidup dari anak yang menderita kanker, dok, kalau kita terapi? Ya, tergantung dari jenis kankernya. Jadi kalau seperti yang saya sebutkan tadi, leukemia itu angka harapan hidupnya cukup tinggi. Kalau di negara maju sana sudah sekitar 90%. Tapi kalau kita di sini ya karena banyak hal-hal yang menghambat seperti terlambatnya penentuan diagnosis, kemudian keterlambatan pengobatan sehingga angka harapan hidupnya lebih rendah. Dan seperti juga limfoma itu bagus, retinoblastoma, tapi tumor-tumor ganas yang lain itu biasanya angka harapan hidupnya lebih rendah. Tetapi tidak usah khawatir ayah bunda,
semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu optimis dan berusaha dengan memberikan kemoterapi. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih dok, terkait mengenai prognosisnya kira-kira pada anak-anak yang menderita kanker. Nah, kira-kira apa yang dapat dilakukan agar prognosisnya itu tidak makin memburuk dok pada pasien kanker? Ya tentu saja supaya prognosisnya baik, ya kita harus mendeteksi lebih dini, ya menemukan lebih dini, maksudnya gejala-gejala tadi, kemudian setelah ditentukan diagnosisnya, tentu saja harus segera diobati. Ya mungkin seperti itu untuk pertanyaan-pertanyaan dari narasumber pertama kita. Selanjutnya kita beralih ke narasumber yang kedua. Ayah bunda sekalian, saya akan persilakan kepada Muhammad Alif Ikra, sarjana kedokteran, dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Boswa, dan merupakan Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia periode 2022-2023. Ya. Nah, terkait mengenai diagnosis awal dari suatu penyakit, itu tidak hanya menjadi tugas ataupun peran dari tenaga kesehatan ataupun dokter seperti dokter Nadira, tetapi dalam hal ini juga memerlukan beberapa peran dari bagaimana kebijakan pemerintah dan turut andilnya masyarakat dalam mengkampanyekan bahwa kanker adalah suatu penyakit yang harus kita waspadai bersama. Nah, salah satunya yaitu bagaimana peran mahasiswa dalam hal ini, mahasiswa kedokteran, dalam penemuan kanker, penemuan dini pada kanker anak. Nah, oleh karenanya kita telah mengundang narasumber yang kedua kita untuk bincang-bincang terkait mengenai bagaimana kira-kira peran mahasiswa, khususnya mahasiswa kedokteran dalam hal mengkampanyekan kesehatan pada anak. Nah, yang pertama terkait Alif nih, kita berbicara mengenai Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Pasti ayah bunda di rumah dan masyarakat secara umumnya pasti masih berpikir kira-kira Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia atau biasa disebut dengan ISMKI itu apa dan kegiatannya sehari-hari ataupun apa sebenarnya kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh ISMKI? Ya, terima kasih. Selamat ayah bunda. Jadi pemirsa, saya ingin menjelaskan terkait dengan apa itu ISMKI. Jadi ISMKI adalah singkatan dari Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Organisasi ini menghimpun senat atau badan eksekutif mahasiswa yang ada di Fakultas Kedokteran di Indonesia. Saat ini sudah tergabung 90 Fakultas Kedokteran se-Indonesia menjadi anggota tetap di ISMKI dari total 92. Alhamdulillah sejak pendiriannya kita berdiri sejak tahun 1981 dan sampai hari ini masih menjadi organisasi yang tertua dan terbesar oleh mahasiswa kedokteran di Indonesia. Nah, terkait dengan banyaknya nih sampai 90-an fakultas kedokteran yang tergabung dalam ISMKI ini cukup banyak sekali. Nah, kira-kira apa saja kegiatan-kegiatan ISMKI secara umum yang biasa dilakukan? Secara anggaran dasar sih, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran ini merupakan organisasi kaderisasi dan pergerakan mahasiswa kedokteran. Yang pertama adalah kaderisasi. Memang setiap tahunnya kami melakukan development training seperti latihan kepemimpinan, kemudian training for trainers, School of Design, School of Kastrat, dan sekolah kepengmasan juga di bidang pengabdian masyarakat yang memang tentu kami menghargai dan mengerti betul terkait dengan potensi-potensi yang ada untuk dimaksimalkan oleh mahasiswa kedokteran. Yang kedua adalah pergerakan. Sesuai dengan pergerakan ini sebenarnya sudah bergeser menurut saya. Nah, terkait dengan tidak melulu harus turun ke jalan untuk melakukan aksi advokasi. Karena sekarang sudah banyak cara dan metode untuk melakukan pergerakan yang mampu memiliki dampak yang lebih besar. Seperti untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Itu merupakan concern kita untuk di bidang pergerakan mahasiswa kedokteran saat ini. Ya. Nah, untuk terkait mengenai banyaknya sekali kegiatan-kegiatan di SMKI. Nah, apakah ada kegiatan khusus yang biasa dilakukan oleh SMKI untuk menyelenggarakan ataupun meningkatkan kesehatan anak?
Ya, jadi untuk meningkatkan kesehatan anak secara program, kita memang di tahun ini sangat concern di bidang Sustainable Development Goals, pada tentunya tujuan utama yang memang kita planningkan menjadi RPJMN kalau di negara, kemudian turun lagi menjadi RPJMD, dan itulah implementasi kami untuk mewujudkan sebuah program kerja di SMKI. Kemudian alur untuk membuat program khususnya tadi di bidang pengabdian dan promosi kesehatan. Yang pertama kami ada di bidang health campaign. Health campaign merupakan sebuah kampanye di bidang kesehatan yang memang narasinya merupakan serentak mahasiswa kedokteran melakukan kampanye kesehatan di media sosial. Karena memang sekarang masuk di era digitalisasi dan engagement rate-nya memang sangat tinggi untuk melakukan edukasi, dan itu merupakan salah satu hal yang kami lakukan. Yang kedua adalah Bulan Bakti. Bulan Bakti juga adalah program kerja yang dilakukan secara serentak namun di regio masing-masing. Jadi asasnya adalah kolektif kolegial dan inklusif karena dilaksanakan di regio masing-masing. Kemudian di Bulan Bakti itu terkadang kami sering mendapatkan predikat di MURI ya, karena pelaksanaannya serentak. Maka edukasi dan juga penyuluhan kesehatan, baru-baru kami mendapatkan di MURI rekor penyuluhan kesehatan mahasiswa kedokteran terbanyak untuk di Indonesia. Itu cukup sangat membanggakan sekali untuk SMKI. Yang ketiga adalah UNISA. Jadi alhamdulillah baru-baru ini kami sedang running di tahun ini untuk menjadi bagian daripada mitra kerjasama dari UNICEF, yaitu organisasi yang concern di bidang anak, untuk melakukan promosi kesehatan di termin 1 semester di awal tahun 2023 ini, insya Allah. Iya, sangat luar biasa, banyak sekali kegiatan-kegiatan khusus terkait mengenai anak. Nah, kira-kira bagaimana untuk peran mahasiswa kedokteran dalam mengkampanyekan kesehatan anak, terutama untuk kanker anak? Ya, jadi memang untuk peran mahasiswa kedokteran, jadi sudah cukup banyak dan konkret juga udah dijelaskan sama dokter terkait dengan mulai dari definisi sampai tadi penata laksanaan dan edukasi yang harus dilakukan. Tentu kita sebagai anak muda ya, khususnya mahasiswa, itu memiliki peran dalam bidang promotif dan preventif kesehatan. Karena ranah-ranah untuk edukasi itu sudah bisa dilakukan untuk skill dan kemampuan para mahasiswa kesehatan tentunya. Dan tentu juga sebenarnya implementasinya ada pada saat kita berada di masa klinik ya, utamanya pada saat stase di bagian IKM yang turun di Puskesmas untuk melakukan edukasi langsung di masyarakat. Nah, terakhir nih terkait mengenai untuk pertanyaan di Alif, untuk kira-kira bentuk kerjasama yang biasa dilakukan di SMKI. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa salah satunya itu adalah UNICEF. Apakah ada lembaga lain yang sudah diajak kerjasama juga untuk promosi kesehatan, terutama kesehatan anak? Oke, jadi untuk membahas kesehatan ibu dan anak secara prinsip juga bahwa kita memasuki era yang bukan lagi era kompetitif, tapi bagaimana kita menciptakan era yang disebut kolaboratif. Jadi semua sektor harus punya peran. Ya, jadi tidak hanya kita sebagai agen kesehatan untuk melakukan edukasi, namun juga ada peran pemerintah di sini untuk melakukan mensupport kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di wilayahnya masing-masing. Kemudian dari non-government organization tadi, contohnya dari UNICEF. Kemudian ada juga dari yayasan-yayasan yang mungkin peduli terhadap kanker khususnya, sehingga memang terkait dengan kanker ini, karena memang juga secara data menunjukkan bahwa kanker ini juga penyebab kematian tertinggi setelah kanker, setelah stroke dan juga penyakit jantung, sehingga memang kanker ini merupakan concern utama untuk melakukan deteksi dini, sehingga harus bergeser dari yang awalnya dikuratif untuk bergeser untuk cara kita mendeteksi dini sedini mungkin untuk melakukan kegiatan promosi kesehatan sesuai dengan arahan strategis Presiden untuk transformasi di bidang kesehatan yang diterjemahkan dengan 6 pilar yang dibangun oleh Menteri Kesehatan, Menteri Budi Gunadi Sadikin, untuk menggeser alokasi dana kuratif menjadi preventif. Karena ada BPJS juga anggaran yang digelontorkan untuk kanker ini sampai ke 3,9 triliun, jadi cukup angka fantastis, tapi kita harus geser dari arah kuratif menuju promotif preventif. Preventif ya. Iya. Betul sekali.
selanjutnya mungkin kita akan sedikit bincang-bincang secara bersamaan kembali terkait mengenai kanker pada anak. Nah, untuk ke Dokter Nadira nih saya mau tanya lagi sedikit terkait mengenai bagaimana kira-kira peran orang tua untuk mencegah penyakit kanker, Dok. Iya, saya kira itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Iya, Dok. Sebenarnya kanker itu bisa dicegah. Bagaimana cara mencegahnya adalah yang pertama adalah anak-anak kita sebaiknya diberikan ASI, air susu ibu. Kurangi pemberian susu formula. Kemudian yang kedua adalah jaga berat badan anak yang ideal. Jangan sampai menjadi obes atau kegemukan. Kemudian berikan makanan yang sehat dan segar. Sampaikan ke anak-anak kita untuk memakan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian hindari memberikan makanan yang mengandung perasa, pewarna yang berlebihan atau pengawet. Kemudian hindarkan anak-anak kita dari orang-orang yang merokok. Kemudian pada remaja, sampaikan ke anak-anak kita jangan merokok atau jangan minum alkohol atau konsumsi obat-obat terlarang. Itu saya kira beberapa faktor. Selain itu, buat bunda yang mungkin masih memungkinkan untuk hamil, sebaiknya selama hamil jangan minum alkohol. Itu merupakan salah satu cara untuk mencegah anak kita terhindar dari penyakit kanker. Nah, lanjut lagi untuk Alif nih, saya mau tanya sedikit. Selama menjadi mahasiswa kedokteran, boleh enggak diceritakan sedikit pengalamannya menjadi seorang volunteer untuk mengkampanyekan promosi kesehatan? Iya, jadi memang kalau berbicara tentang pengalaman bagaimana menjadi promotor kesehatan, yang paling pertama adalah adanya rasa syukur juga ya, terkait dengan bahwa kita mampu memberikan manfaat yang nyata terhadap masyarakat. Karena tentu ya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, sehingga memang mahasiswa di sini memiliki turut andil untuk melakukan promosi tersebut. Kemudian yang kedua, ada rasa tanggung jawab moral terkait dengan ilmu-ilmu yang kita diberikan oleh para guru-guru kami di Fakultas Kedokteran tentunya untuk melakukan implementasi atau mengamalkan ilmu tersebut kepada masyarakat secara langsung. Sehingga itu adalah bentuk konkret sebagai agen untuk melakukan promosi kesehatan untuk mengimplementasikan ilmu yang kami dapatkan di perkuliahan. Ya. Oke. Nah, kita beralih untuk pertanyaan terakhir, kira-kira mengenai kesimpulan ataupun pesan kepada orang tua. Jadi ayah bunda sekalian, mohon kita perhatikan bersama. Jadi Dok mungkin bisa memberikan sedikit conclusion terkait mengenai pesan kepada orang tua untuk mengenali gejala dini dari kanker. Dan bagi orang tua yang sudah memiliki anak yang sudah menderita kanker, apa kira-kira pesan dapat diberikan kepada? Ya. Baik, buat ayah bunda sekalian, bagaimana caranya jika kita ingin mengenali gejala-gejala awal dari suatu leukemia, ayah bunda sekalian harus memeriksakan anaknya setiap hari. Kalau misalnya pada saat mandi, raba, lihat seluruh bagian tubuhnya, apakah ada benjolan atau tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi. Jika ditemukan satu saja dari beberapa tanda yang saya sebutkan tadi, silakan membawa anaknya ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, buat ayah bunda yang saat ini anaknya sudah dinyatakan menderita kanker, jangan putus asa, terus semangat, dan bawa anaknya untuk menjalani kemoterapi secara rutin. Kita memahami bahwa memang ini adalah merupakan suatu hal yang berat, karena kemoterapi itu dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Tetapi insya Allah apapun yang kita lakukan ada hasilnya. Terus semangat dan jangan putus asa ya ayah bunda sekalian. Ya, terima kasih Dok atas
pesan kepada orang tua terkait mengenai mungkin ada anaknya yang menderita kanker ataupun teman ayah bunda sekalian yang ingin mengenali gejala dini dari kanker. Nah, untuk Alif sendiri nih, untuk penutup bisa tidak sedikit memberikan conclusion mungkin ataupun pesan kepada anak muda, terutama untuk mahasiswa kedokteran se-Indonesia agar aware terhadap penyakit kanker pada anak. Ya, terima kasih. Jadi untuk sebagai pesan yang mungkin bisa dibawa, khususnya terkait dengan para kaum muda ya, kaum muda untuk melihat concern terhadap masalah kanker ini, bahwasanya kanker ini bisa kita geser dari tindakan pengobatan ke arah pencegahan, yaitu dengan mengenali yang sudah dipaparkan tadi untuk mendeteksi sedini mungkin terkait dengan penyakit yang memang masih menjadi momok yang menakutkan ya di Indonesia karena masih tinggi kasusnya. Maka dari itu sebuah pesan yang berharga adalah bagaimana kita terus memasifkan dan memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat. Silakan gunakan perannya masing-masing. Tidak harus berada dalam suatu program yang eksklusif, tapi gerakan inklusif itu yang justru mampu menyentuh masyarakat dengan caranya masing-masing. Mungkin itu pesan dari saya. Pun juga kita, kata Soekarno ya, berikan 10 pemuda maka kuguncangkan dunia. Nah itu terkait masalah pesan dan kesan dari kedua narasumber kita. Terima kasih atas kesempatannya yang sangat berharga dapat sharing dan berbincang-bincang terkait mengenai kanker anak dalam memperingati Hari Kanker Anak Sedunia tahun 2023. Terakhir kepada ayah bunda sekalian, kanker anak tidak boleh disepelekan dengan berbagai gejalanya seperti demam berkepanjangan lebih dari 14 hari atau lebih tanpa diketahui adanya penyebab dari demam tersebut, kemudian nafsu makan yang menurun dan penurun berat badan, kemudian ditandai juga dengan adanya sakit kepala, gangguan penglihatan dan pendengaran. Ini sangat penting bagi kita untuk mencegah kanker pada anak. Karena sejatinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya, kepada teman-teman sekalian mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia, kita memiliki peran yang cukup penting dalam hal mengkampanyekan pencegahan dan penemuan dini pada kanker anak. Semangat kepada ayah bunda sekalian dan kepada teman-teman sekalian. Selanjutnya untuk ayah bunda, semoga dengan adanya NR Podcast kali ini dalam rangka Hari Kanker Anak Sedunia 15 Februari 2023 dengan tema International Childhood Cancer Day 2023, yaitu Better Survival is Achievable Through Their Hands. Semoga dengan adanya NR Podcast dapat menambah wawasan kepada kita semua terkait kanker anak. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi ayah bunda agar tetap mendapatkan pemberitahuan terkait kesehatan anak dalam channel YouTube kami. Sampai ketemu di NR Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam NR Podcast.